Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda, saat ini kita akan berdoa bersama-sama dalam mesbah doa. Pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya selama masih ada kesempatan. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan pasti akan hadir. Ya, Tuhan hadir dan Dia menghampiri setiap kita. Dia akan menyapa dan membelai kita dengan lembut, bahkan Dia memberikan jawaban atas setiap doa dan pergumulan kita. Mari persiapkan hati kita, kita puji Dia, kita sembah Dia. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat hidup setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kami rindu. So here I want to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Kami senang
menikmati Tuhan. Itu sebabnya kami menanti-nantikan Tuhan. We wait for you. Kami menanti Kau Tuhan. We wait for you. Yes, indeed. We wait for you to walk in every room, walk in the room. Come on, sing. We wait for you. We wait for you. Yes, it is. Yes, Lord. We wait for you. We wait for you to walk in the room. Here we are. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness. Come on, Lord, release of your spirit. Release your spirit. Shekinah glory come. To everyone who worship you. Release, release, release. Oh my God. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Say, we wait for you. We wait for you. Yes. We wait for you, Lord. We wait for you. Yes, it is. We wait for you. We wait for you. To walk in every room. To walk in the room. Yes, Holy Spirit, we wait for you. We wait for you. Oh, we wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. Here we are. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are standing in your presence. Here we are standing in your presence. Shekinah glory come down. Come on, release, release the fullness. Oh my God, of your spirit. Yes, you are. Shekinah glory come. Oh my God. Shekinah glory. Release, release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. You move, we want more. Yes, you speak. Yes, we want more. We want more. We want more. We want the fullness. We want more. We want more. We want more. Yes, we need more. We need more. We want more. We want more. We want the fullness. We want more. We want
Yes. We want more. We want more. We want more. We want more. We want the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. Release the fullness Yes. of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Come on, let's worship together. Yes, Lord, I come. This is the time. This is the time. Shadaradarabose Rekarana Maya Sanara Maya Sanara Oshakanara Rabose Rekarana Ramusa Kami mau terus mengundang biar Tuhan terus ada dalam rumah kami, dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Kami terus mau mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau mengasihi Engkau lebih. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Lovely. Lovely are your dwelling places. We're really thirsty, oh Lord. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will arise. I love you, I love you, I love you. Yes, Lord, I love you. I love you, I love, I love you, I love you, Lord. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow you. And my heart will follow
biarlah ini menjadi komitmen kami ya Iya Tuhan. Tuhan. Menjadi ketapa dalam hidup kami untuk Benar, kami mengiring Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Iya Tuhan. Sebab tidak ada yang tetap di dalam dunia ini selain daripada Engkau sendiri dan Yes. kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena itu sekalipun apapun yang kami alami hari-hari ini, ajari kami mata kami tetap memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau berjanji baik kesesakan, baik penganiayaan, kelaparan tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Biarlah kasih-Mu mengalir berlimpah-limpah malam hari ini ya Tuhan. Iya Tuhan. Kasih-Mu mengalir berlimpah-limpah, tak tertahankan buat setiap kami yang ada dalam mesbah doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami teduh, hati kami tenang ketika kami ada di dekat. Berbicaralah kepada setiap kami, berkata-katalah, ajari kami Tuhan. Kau Allah yang kekal, Iya. hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Aleichem, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik ya. Dan saya senang setiap kali saya ada di mesbah doa, di doa fajar, di menara doa. Sepertinya kita datang dan menikmati Tuhan. Orang lain perlu healing, perlu jauh healing. Saudara dan saya healing di mesbah doa, healing. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mesbah, saya dilawat Tuhan sampai nangis ya. Nah sekarang mari kita melanjutkan masih dalam tema yang sama, hidup yang tidak tergoyahkan. Jadi ini part yang ketiga ya. Rahasia hidup yang tidak tergoyahkan. Bagian yang pertama, part 1, saya berbicara tentang kalau kamu mau hidup tak tergoyahkan, kamu harus belajar hidup benar, ya, tidak bercela. Yang kedua, part yang kedua, saya menyampaikan kalau kamu mau hidup tak tergoyahkan, Mazmur pasal 15 menjelaskan dengan jelas bahwa kamu harus berkata benar. Mulutmu jangan menipu, jangan fitnah, ya. Lalu kemudian yang ketiga, di part yang kedua, kemarin kita belajar, kamu bukan hanya berkata yang benar, tapi juga berkelakuan yang benar. Jangan pernah berniat jahat, merancangkan yang jahat. Oke? Sekarang yang keempat ini ya. Yang keempat ini part yang ketiga dari hidup yang tak tergoyahkan. Saudara yang baru join di dalam mesbah doa hari ini dan saudara saudara lagi join baru langsung part yang ketiga. Saudara bisa mendengarkan mesbah doa tema hidup tak tergoyahkan bagian 1 dan 2. Sekarang saya masuk Mazmur pasal 15, silakan Ibu Flora. Bagian yang keempat dan yang kelima saya akan bahas selesai di part yang ketiga ini. Silakan Bu, ayat 4. Mazmur pasal 15 ayat yang keempat. 5 dan 5. Oh ya, ayat 4 dan 5. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa? Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Wow. Sekarang Pak, bagaimana supaya saya memiliki kualitas hidup yang tak tergoyahkan? Sekarang yang keempat ya. Jadi yang keempat, ayat yang keempat dikatakan gini. Orang yang tak tergoyahkan adalah orang yang memandang hina, orang yang tersingkir. Maksudnya apa Pak? Masa menyingkirkan orang? Kita baca di dalam terjemahan yang lain. Saya ingin membaca terjemahan yang lain ya, firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup dikatakan gini, apa sih maksudnya
memandang rendah orang yang tersingkir. Ternyata memandang hina orang yang tersingkir itu ditulis begini. Di firman Allah yang hidup ya. FAYH. Ya. Firman Allah yang hidup. Ayat yang Melawan dosa, mengecam orang yang melakukannya. Jadi memandang hina orang tersingkir itu maksudnya ternyata orang yang melawan orang atau mengecam orang yang berdosa. Dia tidak senang dengan dosa. Dia tidak ikut-ikutan dengan dosa. Lalu, dan memuji orang yang menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Memegang janji sekalipun merugikan diri sendiri. Jadi sekarang saya balik lagi ke ayat tadi. Jadi yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, itu maksudnya adalah saudara dan saya hidup takut akan Tuhan. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan gak mau kompromi dengan dosa. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak mau nyentuh dosa. Contoh, karena pergaulan, lalu teman-teman saudara ngerokok. Lalu saudara hanya demi supaya saudara bisa diterima, Anda biasakan dirimu ngerokok. Itu kata Tuhan, kamu mengikuti mereka. Tapi Tuhan yang mau kalau saudara mau hidup tidak goyah, saudara harus berani hidup takut akan Tuhan. Stand firm, berani berdiri di dalam kebenaran. Dan memandang rendah itu maksudnya tadi tidak ikut orang berdosa. Atau kalau dalam bahasa ini tadi memandang hina orang yang tersingkir. Sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah memandang, tidak ikutlah, memandang rendah orang yang berdosa. Tidak pengen ikut ambil bagian jalan orang berdosa. Dalam Mazmur, coba Mazmur pasal pertama Bu, silakan baca. Ini kalimat yang ditulis oleh pemazmur dan dia menjelaskan maksudnya ayat ini. Silakan. Mazmur pasal yang pertama, Ayat yang pertama. Di firman Allah yang hidup atau Enggak, di TV? bahasa yang biasa. Oh ya. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut orang fasik. Ada orang fasik, jalannya orang fasik, dia tidak mau ikut, memandang hina maksudnya. Terus yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, itu maksudnya tadi memandang rendah dosa yang dilakukan oleh banyak orang berdosa. Dia tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Terus dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini yang dimaksudkan, saudara dan saya itu hidup takut akan Tuhan. Pak, takut akan Tuhan itu artinya apa? Ya benci dosa, sudah titik. Jadi saudara tidak boleh kompromi dengan dosa. Saudara di bisnis, ya ini para bisnismen ya, karena saya suka bisnis, dulu traveling business. Ya kadang-kadang di bisnis karena teman-temannya semua ditawarin cewek-cewek, saudara dia bilang gini, mau butuh guling nggak? Saya kode-kode guling-guling ini, guling hidup atau mati? Hidup. Wah udah, saya langsung langsung saya mulai mengangkat suara saya dan saya bicara. Saya enggak. Saya mau tetap di jalan yang benar. Tapi kalau aku hidup benar dan karena aku berjalan benar dan aku dikeluarkan dari perusahaan, no problem. Satu hari tak ceritain ya. Saya baru masuk di perusahaan yang masih kerja, masih culun. Tapi penuh dengan rasa takut akan Tuhan. Masa percobaan. Lalu kemudian bos saya meminta saya untuk membuat, Wiryo bisa tahu nggak bagaimana cara membuat corn starch? Saya bilang ya tahu lah, aku food technology masa nggak ngerti. Oke Wiryo tolong bikinin ya flow-nya sampai jadi pabrik, sampai packaging. Lalu kemudian saya bikinlah flow pabrik bagaimana membuat dari jagung menjadi corn starch. Atau corn starch, tepung jagung. Saya bikinlah, lalu sampai rumah saya itu sedih. Lalu waktu saya tuh, saya sedih, saya tanya sama Tuhan,
What's wrong with my life? Apa sih yang susah? Apa yang salah? Yang menyusahkan hidup saya ini apa? Kok rasanya saya sedih Tuhan? Wah, di tengah-tengah saya berdoa, Tuhan mengungkapkan. Lalu Tuhan bilang gini, coba apa yang kamu lakukan tadi di kerjaan? Saya bilang saya disuruh buat prosedur bagaimana membuat cornstarch. Apakah kamu melakukan itu di perusahaan kamu? Saya jawab enggak. Apa salah saya Tuhan? Loh, kalau tidak melakukan, kenapa harus kamu membuat seolah-olah kita memproduksi itu? Seolah-olah perusahaan di mana kamu berada, seolah-olah membuat cornstarch. Padahal yang dikerjakan adalah repacking. Loh, hanya gitu saudara. Itu hati saya sedih sekali. Dan kemudian saya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni karena saya tidak takut akan Tuhan. Saya nggak ngerti maksudnya. Tuhan ampuni dosa saya. Lega langsung. Sampai di kantor, saya langsung cerita sama bos saya. Bos, saya mau cerita ya bos. Silakan. Bos, kemarin bikin itu untuk apa? Ya, untuk kita mau jualan cornstarch. Tapi pertanyaannya, bos, ada pabriknya? Nggak ada. Bos, kata Tuhan, nggak boleh bohong. Saya bilang gitu, saudara. Nggak boleh bohong. Hati saya sedih kemarin sore, saya ditegur oleh Tuhan. Nggak boleh bohong. Jadi maafkan saya, kalau kemarin saya berpikir bahwa itu nanti kita akan membuat, ternyata kan repacking. Saya tidak mau lagi membuat yang tidak kita lakukan. Si bos manggut-manggut. Habis itu saya keluar. Ada resiko. Resiko yang pertama, kamu ini anak buah kok tidak nurut apa yang dikatakan bos. Akibatnya dipecat. Ada yang kedua. Alternatif pertama, dipecat. Yang kedua, tidak naik gaji. Ya kan? Alternatifnya kan cuma itu. Dan daripada saya nggak damai sejahtera, saya rela dipecat daripada saya kehilangan damai sejahtera. So that's why, saudara, jangan pernah anggap remeh damai sejahtera. Karena kalau saudara bersama dengan Tuhan, itu damai sejahtera itu meliputi hati kita. Nah, saudara, tibalah 3 bulan percobaan. Saya kemudian dipanggil. Saya udah siap-siap. Saya udah siap-siap kalau dipecat, saya cari kerjaan lagi. Masih muda ini, ya toh. Tapi kemudian si bos bilang gini, Wiryo, kenapa bos? Dia bilang gini, karena saya menemukan kamu cuman prosedur membuat begitu aja, kamu tidak mau berbohong. Apalagi kalau uang, pasti kamu tidak mau berbohong. Maka kamu dinyatakan lulus dan naik gaji. Saya pikirnya udah mau dipecat atau tidak naik sama sekali. That's all. Tetapi ternyata enggak. Dia lihat malah orang data aja jujur apalagi duit. Langka kita dapat orang ini. Wah, dinaikin gajinya. Makanya saudara, kadang-kadang kita ada di persimpangan jalan dan saudara belajar untuk tidak boleh kompromi dengan dosa. Hidup takut akan Tuhan itu ya menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Jangan kalau temannya minum, saudara ikut minum. Ya hidupnya goyah, karena dunia ini bergoncang terus. Saudara jangan pernah ikuti pola dunia ini. Sebab kalau saudara mengikuti pola dunia ini, saudara akan tergoncang. Karena Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26, Tuhan sekali lagi akan menggoncangkan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi akan terus-menerus digoncang. Tetapi orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tergoncangkan. So that's why kalau saudara hidup dalam kebenaran, Anda hidup dalam kerajaan kebenaran, kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara yang hidup benar atau hidup takut akan Tuhan, sudahlah percaya, tidak akan goyah selama-lamanya. Saya
Pak, pernah nggak Bapak ditawarin guling hidup? Pernah. Pernah nggak Bapak ditawarin minum? Pernah. Satu hari saya dibawa ke pub. Dia bilang ini, Wiryo, I will bring you to the church. Dia bilang, saya akan bawa kamu ke gereja. This is not Sunday. Saya bilang, ini kan nggak hari Minggu. Yes, this is a second church. Wah, ini second church, saya pikir ada persekutuan. Ya kalau kita di Indonesia second church ya persekutuan. Tapi saya dibawa ke pub. Ketika saya masuk di pub, lalu saya nggak tahu mereka sudah kong kali kong atau mereka ngetes, saya juga nggak tahu. Dia bilang gini, semua minuman di sini mahal. Ya, mahal. Yang kamu butuhkan semua mahal. Enggak, saya mau minum orange juice, mahal. Coca-Cola, mahal. Yang murah apa? Bir. Minum minuman keras. Mereka minum minuman keras sambil ditemenin wanita-wanita gitu. Terus saya tetap ada di tempat yang duduk. Pertama kali saya duduk. Dan saya tetap bilang, walaupun mahal, saya tetap minta orange juice. Kalau kamu nggak bayarin, saya bayar sendiri. Jadi orang-orang mabok, saya nggak mau mabok. Mungkin saya dilaporin, bisa juga. Ini Wiryo tidak bisa bekerja sama. Tetapi kalau kerjaan saya tetap bisa kerja sama. Tapi dosa saya nggak bisa kerja sama. Hari Minggu, orang-orang mau pergi ke tempat dosa, saya nggak. Saya harus antar saya ke gereja. Itu masih kerja pertama kali, saudara. Saya ditugaskan ke Belanda dan masih kecil tuh, umur 22, 23. Belum punya istri. Belum ya, Bu? Ya, belum. Oh belum, kata Bu Flora belum punya istri. Saya tugas ke Belanda dan dengan tegas saya tidak mau kompromi dengan dosa. Berulang kali saya ada di persimpangan-persimpangan. Tapi kalau saudara ada di persimpangan, jangan pernah putus asa. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bilang tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Saya punya banyak cerita gimana di persimpangan dan saya memilih kebenaran dan sekalipun risikonya dipecat, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi percayalah, ini firman Tuhan. Saya kok percaya sama firman Tuhan lebih dari semua perkataan manusia. Lalu yang kelima, ayat yang keempat, siapa yang tidak akan goyah? Yaitu orang yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Maksudnya gini, orang yang tidak akan goyah adalah orang yang memegang janji. Walaupun, ini nggak ringan nih, memegang janji walaupun rugi. Wah, ini nggak gampang, nggak mudah. Maksudnya gini, kalau Anda para businessman, udah kadung janji, Anda misalnya membuat quotation, ya, misalnya saudara punya proyek A, punya quotation sudah nilainya B. Tetapi ternyata setelah Anda kerjakan, ternyata Anda rugi. Gimana tuh? Tuhan bilang, saudara bisa juga. Kalau kita bilang kepada partner kita ini rugi nih, ngerjakan proyek yang kamu kasih. Kalau dia mau upgrade nilainya, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ini perintah Tuhan. Kalau kau mau hidupmu tidak goyah, saudara mesti tetap selesaikan pekerjaan itu walaupun rugi. Satu hari ada businessman datang kepada saya. Dia bisnis, dia punya proyek. Lalu kemudian dia bilang, nih Pak, gimana ya Pak? Saya ini udah hitung benar kalkulasi. Dan setelah saya kalkulasi, ternyata semua harga pada waktu saya mengerjakan itu terjadi perubahan harga. Akibatnya, ya naik. Akibatnya, ya saya rugi Pak. Pak, bagaimana seperti ini? Apakah saya tinggalin atau tinggalkan saja? Atau bagaimana caranya? Saya beri jalan. Yang pertama, kamu ngomong sama
ownernya. Apakah kamu mau nggak upgrade karena aku mengalami kerugian mengerjakan proyek itu? Kira-kira menurut saudara ownernya mau nggak naik? Kalau SPK-nya udah tanda tangan. Pasti nggak mau jawabannya. Kalau itu bisa, bagus, kamu bisa nggak usah rugi. Tapi kalau yang kedua, misalnya ownernya tidak mau. Gimana tuh, kan udah tanda tangan. Saya beritahu gini. Kalau kamu tanda tangan dan kamu kerjakan, kamu bisa tinggalkan. Karena kamu rugi, bisa orang dunia akan lakukan itu. Pada waktu orang mengerjakan rumah saya, dia udah minta duit terus, minta duit. Tiba-tiba waktu dikerjakan, duitnya mau habis, belum selesai. Karena saya tidak harusnya membayar sesuai dengan progres. Tapi saya tidak kerjakan karena dia minta duit. Nah akhirnya ditinggal. Saudara, sekali ditinggal, dengarkan ini ya. Sekali ditinggal, saya itu akan cerita kalau ada orang mau pakai pemborong si A itu. Saya akan bilang jangan, karena dia tidak bisa dipercaya. Dan setiap kali ada orang cerita, Pak, kemarin bukannya membangun Bapak rumah itu. Rumahnya Bapak kan sekarang udah jadi, udah bagus. Bagus nggak Pak? Saya bilang, jangan pakai dia. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa memenuhi komitmen. Saudara dengarkan, walaupun kamu rugi di satu bidang itu, apakah Tuhan nggak lihat? Apakah Tuhan nggak memperhatikan? Jangan-jangan yang rugi itu tes bagi kamu. Terus saya bilang kepada dia, kamu kerjakan, saya bilang, sampai tuntas. Oh gitu Pak, walaupun rugi nih Pak. Ya, saya mau beritahu kamu, saya bilang, kalaupun kamu kerjakan dengan setia dan kamu menyelesaikan sekalipun kamu rugi, pertanyaan saya, apakah Tuhan tahu nggak? Tahu. Dan inilah yang Alkitab tulis. Dia memegang sumpah. Dia memegang janji walaupun rugi. Dan nanti Tuhan bisa bikin promosi. Tuhan bisa bikin publikasi. Semua orang akan diceritakan oleh orang yang dikerjakan ini. Oh kalau kamu bikin furniture sama dia aja. Kalau kamu bangun rumah sama dia aja. Kenapa? Kemarin tuh jadi kenaikan, saya tahu ada kenaikan besi, ada kenaikan kayu, tapi dia benar-benar pegang janji. Saudara, orang kalau puas, dia akan memberitahu 9 lagi orang lain yang diceritakan kepada banyak orang. Dan itu adalah advertisement tanpa saudara minta. Dia akan cerita dari mulut ke mulut, kebaikanmu, ketekunanmu. Dia akan cerita kepada banyak orang. Kalau kamu bikin furniture ke dia aja. Kalau kamu bikin rumah ke dia aja. Kalau kamu mau bangun jalan sama dia aja. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya. Dia mengerjakan. Dia memegang janji. Walaupun saudara? Rugi. Saya tahu tidak mudah. Tidak mudah. Tapi tetap setia. Dan akhirnya nanti Tuhan akan memberkati saudara dengan cara yang ajaib. Pasti. Sekarang yang ke-6. Saya janji selesaikan hari ini ya. Nah ini dia yang ke-6. Ayat yang ke-5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ini masalah uang nih. Yang ke-6. Pak, apa rahasia hidup yang tidak tergoyahkan? Ini rahasia hidup tak tergoyahkan. Yang kelima adalah dia tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Pak, riba itu apa? Riba itu adalah Pak, apa bedanya riba dengan ongkos administrasi atau keuntungan? Saudara, kalau orang jualan barang dapat untung, boleh Pak? Boleh. Pak, kalau ada orang ya meminjamkan uang ya, boleh nggak Pak saya kasih ongkos administrasi? Boleh, nggak masalah. Itu seperti bisnis, it's okay. Tetapi bagaimana bisa tahu bahwa itu keuntungan bunga atau itu mana itu riba? Kalau saudara masih menggunakan rate yang dipakai oleh bank, maka itu namanya bunga.
Tapi ketika saudara menggunakan rate atau menggunakan prosentase kenaikan lebih jauh, misalnya di bank, biasanya sekarang kalau pinjam 6 sampai 7 atau 9%. Lalu saudara kenakan 20%. Dan lebih sadis lagi, kalau itu yang kau kerjakan, yang kau pinjam itu orang miskin. Waduh, saudara, udah orang miskin, saudara kenain bunga yang tinggi, itu namanya double dosa. Nomor 1, lintah darat. Yang kedua, kamu menyiksa orang yang miskin. Tuhan bilang gini, kalau kamu meminjamkan uang dengan cara seperti itu, kamu hidupmu tidak akan pernah tenang. Jangan pernah jadi lintah darat. Kenapa dari lintah darat? Kalau istilahnya kalau lintah darat, orang yang suka membungakan uangnya, karena Tuhan itu harus mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Dia mengasihi orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Nah sekarang, perhatikan saya jelaskan ini. Jadi, sekalipun saudara membungakan uang dengan bunga yang tinggi, itu pun kata Tuhan nggak boleh. Nggak boleh. Pak, kalau investasi saya dapat hasil tinggi, ya nggak apa-apa, namanya kerja. Kalau saudara invest sama teman kamu nggak kerja, tapi dia bangun bisnis dan kamu mendapatkan dividen yang tinggi, jauh dari bank, boleh nggak? Ya boleh, mau 100% silakan, monggo. Tapi kalau saudara meminjami orang yang miskin, apalagi miskin, yang kaya aja, kalau kamu memberikan bunga yang di atas daripada perbankan, saudara dianggap oleh Tuhan memberikan riba, mengenakan riba. Dan Tuhan hidupmu akan goyah. Itu sebabnya, apalagi kalau yang miskin. Nanti yang miskin, nah sekarang, saudara jangan minjemin. Dan juga saudara jangan terbiasa utang dengan pinjol. Ini saya lihat banyak nih, sekarang orang-orang yang suka ngutang pinjol. Karena apa? Karena cepat, mudah. Tapi bunganya, ini bukan bunga nih, riba. Itu sebabnya saudara mesti, kenapa sih perbankan itu kalau memberi pinjaman selalu dilihat, punya nggak agunan, punya nggak aset, punya nggak kemampuan untuk bayar, berapa sih penghasilannya. Kenapa kok ditanyain? Kalau pinjol kok enggak Pak, tinggal mencet-mencet dapat duit. Iya, karena dia ini bukan lembaga perbankan yang memiliki perizinan. Dan ada lembaga yang mengatur bagaimana memberikan yang terbaik. Nah saudara, bagian yang keenam ini jangan pernah saudara lakukan. Sebab kalau saudara lakukan, saya udah lihat banyak lintah darat itu hidupnya tidak akan tenang. Karena orang-orang miskin berteriak kepada Tuhan, dan Tuhannya orang miskin juga Tuhan kamu juga. Makanya kalau ada orang lintah darat hari ini mendengar, dan hidupmu sering bergoyang-goyang, udahlah bertobat. Karena Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Kalau orang jadi lintah darat, hidupmu tidak akan bahagia. Percayalah, percayalah. Duitmu bisa banyak, dengarkan. Anda bisa beli rumah yang bagus, Anda nggak bisa beli kebahagiaan. Anda punya uang bisa beli kasur king coil, tapi Anda tidak bisa beli deep sleep. Anda nggak bisa beli tidur nyenyak. Never. Apalagi Anda punya uang bisa beli makanan apa saja. Tetapi rasa nikmat dan sehat Anda nggak bisa beli. Itu sebabnya saudara jangan semua uang. Jangan pikirannya itu uang. Jangan. Makanya anak kecil suka nyanyi begini. Ini untuk lintah darat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hai lintah darat, dengarkan ini ayat. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang yang keras? Uang. Bukan Tuhan Yesus.
Kalau Yesus bisa beri kesehatan, bisa beri kedamaian, bisa berikan ketenangan, dia bisa beri rasa aman, dia bisa berikan tidur nyenyak. Yesus, uang, dia bilang segala-galanya butuh uang. Iya betul, tapi uang bukan segala-galanya. Anda mesti ngerti ini. Semua butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. See? Yesus segala-galanya. Oleh karena itu saudara harus cinta Yesus daripada cinta uang. Itu sebabnya orang yang cinta uang, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan. Makanya saudara kalau ada lintah darat yang hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, berhenti. Jangan jadi lintah darat. Terakhir, yang keenam ya, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Yang ketujuh, 7 poin. 7 apa Pak? Tidak boleh melakukan suap, tidak boleh menyuap. Tapi itu ibu-ibu menyuap nasi kepada anaknya. Itu bukan suap. Saya kasih definisi suap supaya saudara jelas. Pak, kalau saya ditolong orang, saya ingin memberkati orang itu, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Suap itu gini, saudara memberikan pemberian sesuatu supaya saudara membenarkan tindakanmu yang salah. Atau menyalahkan tindakan yang benar. Ini kan tadi, memberikan suap melawan orang yang tak bersalah. Jadi suap itu, kalau saudara memberkati orang karena Anda ditolong, ya silahkan, monggo. Kalau saudara misalnya sudah dibantu dan saudara memberikan berkat kepada dia, monggo. Tetapi kalau saudara memberikan sesuatu, sama-sama memberi uang, memberikan buah atau memberi apa saja, dengan satu harapan bahwa kamu bisa perbuatanmu yang salah dibenarkan atau yang benar disalahkan, orang lain yang salah benar disalahkan, saudara, hidupmu akan goyah. Saudara mesti katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini saya mau sampaikan ya, kalau jabatan itu ditentukan bagimu, kau nggak usah suap-suap juga akan diangkat. Peninggian bukan datang dari timur barat, dari Tuhan. Itu sebabnya saudara Anda nggak perlu suap. Pak, kan jabatan itu kalau nggak saya suap kan saya nggak bayar uang kan saya nggak bisa duduk. Siapa bilang? Nanti dengarkan, hari Minggu saya akan khotbah kedekatan dengan Tuhan. Dan nanti saudara dengerin, bukan suap, bukan. Promosi itu tidak datang karena uang. Ya. Pak, saya kalau nggak suap nggak bisa dapat proyek. Jadi nanti akibatnya kamu menurunkan standarnya, dan kemudian merendahkan standar yang harus dibuat, dan akhirnya pekerjaan itu jadi tidak berkualitas. Benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hati-hati.
Harusnya yang duduk si A, harusnya duduk si A. Gara-gara suap si B yang duduk. Anda membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Jadi saudara, percayalah, kalau Tuhan yang memilih saudara, Tuhan akan mengangkat saudara. Oleh karena itu percayalah, jangan main suap. Nyanyi aja. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sambil angkat tanganmu katakan, Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Bawa anak-anakmu memiliki hidup yang tak tergoyahkan. Pakailah sesuai dengan rencana. Biar musik saja, nyanyikan lagu ini. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, aku pernah lakukan suap dan sekarang hidupku goyah. Pak, kalau itu saudara angkat tanganmu, saya mau berdoa, saya mau berdoa. Saya mau berdoa supaya Tuhan memberkati bisnismu. Jangan karena teman bisnismu berbuat dosa lalu kemudian kau ikut. Mungkin saudara berkata, Pak, saya goyah hari ini karena saya melakukan dosa seperti orang dunia lakukan. Dan saudara mau berbalik kepada Tuhan, angkat tangan. Orana lama syakadara lapata, korana basyakara, orabata narala pata, korada kosyaka narara. Mungkin saudara bisnis sering mengalami goyah oleh karena saudara tidak mau dipegang janjimu. Dan kau walau karena rugi lalu kemudian kau batalin. Rugi kemudian kau tidak selesaikan. Tapi hari ini kau berkata, aku mau Tuhan kembali kepadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Orana lama syakadara lama. Orapatakana. Lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan mereka. Shedekana lapata korana lapa syakadara. Yes Lord. Yes Lord. Saudara minta ampun sama Tuhan. Apa yang kau lakukan? Kau lakukan suap, bilang minta ampun sama Tuhan. Kalau jadi lintah darat kau minta ampun. Oh, kalau engkau memegang tidak bisa dipegang karena rugi kau tinggalin. Kau datang sama Tuhan, ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Oradala basyakadara, oradala bosyatakara. Dalam nama Yesus, jamah mereka. Ampuni Tuhan satu persatu. Tuhan, dalam nama Yesus kau ampuni satu persatu. Semua pengakuan dosa mereka ampuni satu persatu. Dan aku mau berdoa Tuhan. Mulai hari ini, aku berdoa supaya usahanya kau berkati. Tuhan, aku berdoa supaya keuangannya kau berkati. Pekerjaannya kau berkati dalam nama Yesus. Ketika mereka melakukan firman-Mu, firman ini akan menolong umat-Mu untuk mereka berjalan dengan benar. Oh masakudakurapata. Aku berdoa Tuhan, jama. Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati dalam nama Yesus. Ora adalah pasyakadar. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah sekarang saudara yang sakit, yang memasukkan doa, yang sakit, mari angkat tanganmu. Baik itu sakit ginjal, sakit tumor, sakit kanker, sakit mata, sakit kaki, sakit tulang. Mari angkat tangan. Oradalapa sakanaralama, rokamo syakara. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang mati di atas kayu salib.
Tuhan, aku percaya bahwa di atas kayu salib Engkau telah menanggung dosa kami dan sakit penyakit kami. Dan kami berdoa oleh bilur Yesus mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Berikan ketenangan hatinya, berikan ketenteraman hatinya. Dan hari ini kami hardik semua kanker, hardik kering dalam nama Yesus. Kami hardik semua tumor dalam nama Yesus. Semua sakit jantung, ginjal kami hardik dalam nama Yesus. Semua sakit jantung, semua sakit limfa, diabetes, kami singkirkan, kami hardik dalam nama Yesus. Semua sakit mata, sakit kepala, sakit tulang, kami hardik keluar dalam nama Yesus. Berikan kesehatan. Sebab Tuhan Engkau Allah penyembuh. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan Tabibku. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku. Yes. Engkau Tuhan tabibku, penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Saudara yang punya problem keluarga, saudara yang pengen punya jodoh, Ibu Flora akan berdoa. Mari angkat tanganmu. Saudara yang pengen punya anak, Bu Flora akan berdoa buat saudara. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ora adalah pasyaka. Kora kara kapa para Oh, pako kara kara kasih kere kara kapa para pako kara kasih kere. Kora kara saat ini kami sehati berdoa, Yes. Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, Tuhan. Kami mau Yes. berdoa, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, Yes. rumah tangga demi rumah tangga, Kau Yes. berkati dengan berlimpah-limpah. Yes. Aku berdoa biarlah dalam rumah tangga dengan rendah hati yang seorang saling merendahkan diri terhadap Yes. yang lain. Benar. Kami mau berdoa, tangan-Mu menyertai mereka berlimpah-limpah. Engkau mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka, Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Berkati setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Benar, Tuhan. Tuhan. Kami juga berdoa, malam ini kami berdoa, Tuhan, buat anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Kami berdoa supaya Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang pulih, Yes. pasangan hidup yang membawa setiap ketika kami masuk dalam pernikahan, pasangan hidup yang ketika dipersatukan justru akan membawa kami semakin naik dalam Tuhan. Ajari Tuhan, kami memilih Tuhan, tolong Tuhan, sebab kami akan hidup bersama pasangan kami jauh lebih lama daripada ketika kami hidup sendiri. Ya. Kami berdoa, kami minta pertolongan daripada-Mu, Ya, Tuhan. Ajari kami untuk melihat bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tapi ajari kami melihat berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan. Sebab kami tahu bahwa rencana-Mu itu adalah yang terbaik, rancangan-Mu itu adalah yang terbaik, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Engkau yang mempersatukan anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang Kau tetapkan untuk tidak menjadi selibat. Mereka yang Kau akan berikan pasangan yang Yes. terbaik, pasangan yang seiman, yang sungguh-sungguh membawa hidup kami takut akan Tuhan, dan itu akan mendatangkan berkat atas rumah tangga dan keluarga kami, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, kami berdoa buat setiap orang tua, berikan kebesaran hati untuk membiarkan anak-anak justru membawa anak-anak. Kami berdoa biar orang tua membawa anak-anaknya dari sejak kecil, Tuhan. Kami berdoa setiap orang tua akan membawa anak-anaknya pergi membawa untuk mengenal Tuhan. Iya. Lewat sekolah minggu, lewat kids altar, Tuhan. Kami berdoa orang tua akan bawa anak-anaknya mengenal Tuhan. Kami berdoa ketika mereka ada remaja, mereka akan ada di 180 frontliner, Tuhan, dan terus bertumbuh, Tuhan. Kami mau berdoa, berikan hormat dan takut akan Tuhan pada setiap orang tua sehingga membawa anak-anaknya
bukan untuk dipengaruhi oleh dunia ini, tapi membawa anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dan hidup takut Iya, akan Tuhan. benar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anakmu yang bersekolah Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang bersekolah, berikan hikmat, berikan kecerdasan, kepandaian Tuhan, yang akan ujian Kau sertai Tuhan, Yes. yang menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi, Engkau tolong, Engkau berikan hikmat, tuntunan, arahan Yes. Tuhan, supaya semuanya boleh terjadi dengan baik. Iya. Tangan-Mu menyertai mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Iya. Kami berdoa kalau ada di rumah kami yang sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, pulihkan Tuhan, bawa anak-anak, lindungi anak-anak kami yang ada di luar kota, yang bekerja di negeri orang lain, yang bekerja di luar negeri, mereka bekerja di luar kota, perlindungan menyertai mereka. Aku berdoa anak-anak kami yang sedang mengalami pergumulan, ketika mereka mengalami pergumulan dalam relasi dengan pasangannya, ketika mereka mengalami pergumulan dalam membangun hidup masa depannya, kami berdoa Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan, dan kami berdoa dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, bahwa setiap kali berjumpa dengan Tuhan, sebab dalam Tuhan ada kepastian. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Bahkan Kau memberi lebih daripada apa yang kami minta. Mari angkat dua tanganmu. Ya, Sekarang amin. terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Amin. Diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati keluargamu, diberkati hidupmu berlimpah-limpah. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Kiranya persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam saudara, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua.